Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, sehat iman, Islam, ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang ilmu kalam dan aliran-aliran dalam ilmu kalam terkait kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Ini kok KI-nya ya, kompetensi intinya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan di sini semua ada. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan budaya dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk mengerjakan masalah. 4. Mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dalam keilmuan. Ini saya membacakan yaitu dari kompetensi inti. Oke, maksudnya kita langsung kompetensi dasar. Ini yang saya pakai yaitu menghayati nilai-nilai munculnya dalam peristiwa tahkim. 2.1 mengamalkan sikap teguh pendirian, berpikir kritis dan toleran dalam menghadapi perbedaan dalam ajaran kalam. 3.1 menganalisa latar belakang munculnya aliran-aliran dalam kalam dalam peristiwa tahkim. 4.1 menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran dalam peristiwa tahkim. Kalam secara bahasa dalam berarti pembicaraan, yakni pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Oleh karena itu, ciri utama dari ilmu kalam adalah rasionalitas atau logika. Menurut Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas zat dan sifatnya Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berdasarkan doktrin Islam. Selanjutnya adalah aliran dalam ilmu kalam. Ini ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah. Ini 2, ada tokoh-tokoh yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini nanti saya yang jelaskan adalah fokuskan pada Ahlus Sunnah, yang khususnya adalah Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, ini Asy'ariyah, teologi Asy'ariyah tidak mengembalikan peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran yang tergeser oleh peran akal, sebagaimana diyakini oleh golongan Mu'tazilah. Doktrin Al-Asy'ari yang terpenting diikuti beberapa hal. Ini adalah Asy'ariyah atau Imam Asy'ari yang menjelaskan bahwa semuanya itu, kalau kita berbicara tentang Allah, itu semua pakai akal. Allah menciptakan semuanya di dunia ini, berarti Allah itu wujud ada. Ya, nanti saya ceritakan di belakang. Ini 1. Tuhan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat seperti mempunyai tangan, wajah, dan kaki, tapi hal itu tidak diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Menurutnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu unik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampak. Jadi Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Allah punya kepala, tidak. Allah punya tangan, boleh, cuman tahu tangannya Allah beda dengan makhluknya. 2. Kebebasan berkehendak. Asy'ariyah memiliki pandangan yang berbeda dengan Jabariyah yang fatalistik dan Mu'tazilah atau Qadariyah yang menganut paham free action dan free will.
melakukan perpaduan di antara keduanya dengan teorinya yang dikenal dengan sebutan al-kasbu wa al-khiyar. Asy'ari membedakan antara kholak ciptaan dan kholak upaya. Menurutnya Allah Subhanahu wa taala pencipta, khalik perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan. Mu'tazil, hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia. Yang ketiga, akal dan wahyu. Walaupun Asy'ariyah dan Mu'tazilah mengaku pentingnya akal dan wahyu, tapi mereka berbeda dalam menghadapi persoalan memperoleh penjelasan kontradiktif antara akal dan wahyu. Mu'tazilah mengutamakan hal, sedangkan Asy'ariyah mengutamakan wahyu. Yang agak belakang ya, sudah menggunakan akal Asy'ariyah. 4. Kriteria baik dan buruk. Dalam menentukan baik buruk harus didasarkan pada sumber wahyu. Yang kelima, qadim Al-Quran. Mu'tazilah memandang bahwa Al-Quran itu makhluk karena ia tidak qadim, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal melihat Al-Quran itu qadim. Untuk mendamaikan kedua pandangan ekstrim ini, Imam Asy'ari berpendapat bahwa walaupun Al-Quran sebagai kalamullah itu qadim dan makna itu dikandungnya itu qadim, tetapi huruf dan lafaz yang menunjukkan pada makna itu tidak qadim. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Menurut Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat. Di antara alasannya adalah bahwa sifat-sifatnya yang tidak boleh disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang akan membawa kepada arti bahwa Allah Subhanahu wa taala diciptakan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dilihat tidak membawa hal ini, karena yang dilihat tidak mesti mengandung arti bahwa dia diciptakan. Selanjutnya yaitu 7, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Asy'ariyah sepaham dengan Mu'tazilah tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbeda dalam memandang makna keadilan. Bagi Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keharusan apapun. Keharusannya apapun termasuk keharusan berbuat adil, karena dia penguasa mutlak, karena dia tidak dia memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, bukanlah dia tidak adil. Begitu juga kalau seluruh manusia dimasukkan ke dalam mereka, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala zalim. Ini adalah kaidah Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan ini. Yang ketujuh adalah kedudukan pelaku dosa besar. Bagi Asy'ariyah, pelaku dosa besar yang mukmin karena imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang melakukan yang menjadi fasik. Jadi mungkin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, karena iman tidak mungkin hilang. Karena iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kafir, selain sekiranya itu bukan mukmin juga bukan kafir, maka dalam dirinya tidak akan didapati kufur atau iman. Oke, selanjutnya kedelapan ini adalah sudah masuk tadi di Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 2 imam tadi, ada ya Al-Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ini saya tentang Maturidiyah. Pendirian aliran Maturidiyah adalah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi, lahir di Samarkand. Sistem pemikiran teologinya termasuk dalam golongan teologi Ahlus Sunnah dan dikenal dengan sebutan Maturidiyah Samarkand. Berbeda dengan Asy'ariyah yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Syafi'i, Imam Maturidi merupakan penganut mazhab Abu Hanifah yang menggunakan rasio dan paham keagamaannya. Al-Maturidi banyak memakai akal dalam sistem teologinya. Adapun doktrin ajaran Maturidiyah dapat diuraikan menjadi 2 kesamaan. Semua Asy'ariyah
Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah ada itu karena adanya zatnya sendiri. Allah tidak diadakan, tapi adanya Allah itu adalah zatnya Allah sendiri. Adanya semesta alam yang kita lihat cukup untuk dijadikan sebagai alasan bahwa Allah itu ada, sebab tidak masuk akal dan sesuai yang dibuat tanpa ada membuatnya. Jadi bumi ini ada, berarti ada yang menciptakan seluruh alam. Ini dalam Qur'annya, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di Arsy, bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak ini Quran surat Syahadat 2 dan 4. Selanjutnya qadim, berarti dahulu atau awal. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada dalam semesta yang telah diciptakan. Qadim hakikatnya adalah menafikan bermulanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak qadim, mesti Allah muhdits, sebab tidak ada penengah antara muhdits dan qadim. Apabila Allah muhdits, maka mesti membutuhkan muhdats yang membuatnya. Misalkan A dan muhdats A mesti membutuhkan muhdits yang lain, misalnya B, kemudian muhdits B mesti membutuhkan B, mesti membutuhkan muhdits yang lain juga, misalnya, dan itu seterusnya akan seperti itu. Nah ini kata Qur'annya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan Qur'annya juga. Yang ketiga adalah baqa. Allah merupakan zat yang abadi dan kekal selamanya karena Allah bersifat baqa, kekal. Seandainya Allah tidak wajib baqa, maka tidak akan disifati qadim. Sedangkan kita tidak bisa dihilangkan dari Allah berdasarkan dalil yang ada di sifat tertentu. Ayatnya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu yang binasa kecuali Allah, segala urusan menjadi sewenang-wenangnya, dan hanya padamu kami kembalikan. Ini adalah 4 mukhalafatul hadisi. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang Ia ciptakan. Tidak ada hal dunia ini yang menyerupai. Apabila Allah menyerupai makhluknya, niscaya Allah adalah baru. Sedangkan Allah baru adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi kalau Allah baru ya mustahil. Kalau kita diciptakan dunia ini, ciptaannya Allah, semua alam yang diciptakan Allah baru bagi yang tidak mustahil. Nah, itu kan beda dengan Allah menciptakan langit dan bumi itu menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Ini lanjut, Yamu binafsi, artinya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri dengan zatnya sendiri. Ya, Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang mengusung. Allah itu qiyamu binafsi, jadi berdiri sendiri, tidak ada yang menyonggo, tidak ada yang menyongsong. Allah itu ada karena berdiri sendiri, tidak ada bapak dan ibu, tidak ada. Allah itulah diri sendiri. Yang keenam adalah wahdaniyah, Tuhan Esa. Allah adalah Esa, artinya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan suatu unsur dengan unsur yang lain. Esa
seandainya pada keduanya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Ini adalah bentuk Quran Allah yang telah menegaskan bahwa Allah lah Esa atau Tuhan. 7. Kudrat, berkuasa. Jadi berkuasa Allah atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasannya dan tidak ada yang membatasi baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeda dengan berkuasa manusia, biasanya ada yang membatasi. Kalau Allah berkuasa enak-enaknya, tidak ada yang batasi, tidak ada yang ngomplain, tidak ada yang ngompori. Allah berkuasa seenak-enaknya Allah. Tapi kalau manusia ada batasannya, ada yang mengoreksi, ada yang kritik, ada yang juga ada masanya juga gitu. Jadi kalau Allah tidak ada masalah, Allah berkuasa selama. Qurannya sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjut, irodah berkehendak. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Allah mau jadikan bumi untuk apapun Allah berkehendak. Tidak ada yang batasi, tidak ada yang campur tangan. Allah lah yang segala sesuatu yang inilah sebelah ilmu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala punya pengetahuan dan kepandaian akan segala hal. Artinya ilmunya Allah tidak terbatas dan tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib, apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun. Allah mengetahui segala sesuatu walaupun di hati, di tersembunyi, Allah Maha mengetahui. Qurannya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 10. Hayat atau hidup. Artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkan, melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah Maha sempurna. Berbeda dengan makhluknya yang diciptakannya, contohnya kambing, dan menghidupkan. Selain itu mereka juga membutuhkan makanan, minuman. Nah ini kalau Allah tidak ada namanya makan minum. Allah ya Allah Maha menghidupkan. Tapi kalau makhluk, kalau tidak makan dan minum maka akan meninggal atau mati. Itu bedanya dengan makhluk ciptaannya Allah. Tapi kalau Allah tidak butuh semuanya itu. Allah Maha hidup berarti Maha hidup, tidak butuh apapun. Ini Qurannya, dan bertawakallah pada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah-Nya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. 11. Sama mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang ada di dalam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suara itu sangat pelan, pendengaran Allah berbeda dengan ciptaannya, karena ia tidak terhalang oleh sesuatu apapun, sedangkan pendengaran ciptaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia punya telinga, kalau nanti sudah tidak bisa mendengar berarti sudah terbatas. Tapi kalau Allah tidak ada batasannya, walaupun disemut di dalam lubang itu Allah mendengar. Tapi kalau manusia ada batasnya dengan telinga. Itu. Qurannya, katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana padamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini adalah basar, melihat. Allah SWT melihat segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak.
Artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh penghalang. Misalnya dinding. Allah bisa melihat apapun tanpa ada penghalang. Kalau manusia ada penghalangnya. Kalau mau melihat laut ada namanya garis horizontal karena jarak pandang kita terbatas. Kalau kita di dalam kamar mau lihat luar ada temboknya, berarti ada penghalang, ada pembatas yang tidak bisa kita melihatkan. Tapi kalau Allah semuanya bisa terlihat, apapun dimanapun, di tempat apapun Allah bisa melihat. Nah ini di Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 265 ini. 3 kalam, berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalam artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Pembicaraan Allah tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia karena Allah tidak berorangan panca indera seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia. Kalamnya Allah berbeda dengan kalamnya manusia. Kalau manusia itu ada mulut bentuknya, ada lidah bentuknya, tapi kalau Allah berbeda dengan makhluknya. 14 qadirun. Nah, ini adalah hampir saja kita langsung artinya saja kita lihat menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilatan menyinari dan mereka jalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka berhenti. Sekiranya Allah mengetahui niscaya Dia hilang pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Muridun, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Mereka kekal di dalam selama ada dalam bumi, kecuali tidak Tuhanmu yang menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Alimun 16 lalimun, yaitu keadaan Allah yang mengetahui akan tiap manusia sesuatu, mengetahui segala yang tidak terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Qurannya, dan Allah mengetahui sesuatu. Quran surat An-Nisa 476. 17 Hayyun, hidup ini, yaitu keadaan Allah yang hidup, maha hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur apapun lengahnya. Allah maha hidup. Tidak dengan manusia. Kalau manusia ada batasannya. Mungkin kalau manusia sudah umur 63 atau sampai 70, rata-rata manusia sudah meninggal. Artinya kita tidak ada yang kita bayangkan di dunia ini. Semuanya nanti akan kita kembalikan kepada Allah. Maka dengan sifat-sifat ini, ayo kita belajar berjuang diri kita dulu. Berjuang, besok kita akan kembali kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dulu kita huni dan sekarang di dunia ini adalah sementara. Bentuk tawakal ikhtiar kita kembali kepada rumah kita yang dulu kita huni, yaitu mbah kita Nabi Adam alaihissalam. 18 Sami, mereka yaitu keadaan Allah yang mendengar. Sekiranya Allah mengetahui yang mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau minatnya. Sungguh Allah Maha 19 Wasirul akan tapi tiap mauditun bendera yang ada Allah selalu keadaan Allah gerak yang mengadakan. Oleh karena itu hendaknya kita selalu bertiap sesuatu berkehendak atas nasib. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ini, kecuali tidak Tuhanmu yang 20 mutakalimu berfirman, Maha yang Maha berfirman, yaitu keadaan Allah yang berkata-kata. Allah tidak bisu, Ia berbicara atas firman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum bisa baca Quran, ayo
belajar Al-Quran, biar ya kita tahu firman-firmannya Allah. Ya Allah, ketika ada membaca Quran hatinya lembut, hatinya tenang, itu melalui sabda-sabda firmannya Allah. Yang terakhir yaitu ini adalah konsepnya, atau saya rincikan, saya lakukan wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi manusia umur qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah irodah kita tidak ada yang hayat sama basar kalam kita qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan menjelaskan atau apapun yang bentuk di sini, boleh dikritik atau dikasih saran biar tidak jadi jahil mutanasik, ya, atau ilmu yang terus menerus tapi salah. Nanti kalau ada kesalahan mohon dikasih arahan, biar nanti juga saya akan benahi apa yang saya presentasikan ada kesalahan. Akhiran, apabila ada perkataan yang menyinggung kalian semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih proses belajar untuk belajar di hadapan kalian semua. Artinya belajar untuk menyampaikan ilmu yang saya nimba selama ini. Saya belajar mengamalkan walaupun itu secuil pun, demi nanti kita biar jadi ilmu yang manfaat. Manfaat fid dunya wal akhirah. Akhiran, nanti ini saya mau akhiri ya. Akhiran, apabila tadi ada kesalahan, perkataan apapun yang menyinggung kalian semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.